cari berkah. Ya, Kang, Ya. Mang Mimi, Mbak Mimin. Ya, Mang Mimin. Mang Mimin. Soalnya emang Betis lu sih kayak tukang gede. agak nyaru gitu ya jadinya Kang. Jadi minta maaf ya. Nggak Kang, apa-apa, ya. Tia. Maksudnya saya pasti bakal ganti, tapi tolong dikasih waktu gitu loh. Udah Ih, nggak nggak usah apa-apa. dipikirin ya, Pi ya. Enggak, Pi. Iya, nggak usah dipikirin lah, Pi. Nggak apa-apa nggak diganti juga, Pi. Kasian, Pi. Oh, nah gitu dong. Kalem ya. Kabar keluarga gimana? Alhamdulillah baik. Nih, kemarin tuh ini apa viral dia nih ini. Viral apa, Pi? Dia nggak tahu. ngurus apa sih, ibu ya? Terus ya almarhum Maknya. sana udah almarhum. Iya, ibunya sendiri. yang Gimana sakit. ceritain dong, Tias. Tahun lalu jadi Ontan nangis dong. Gak apa-apa. Tahun lalu kita nangis sama-sama ya. Iya. Aku Tapi bantu. kalau denger ya. Nangis jamaah ya. Nangis jamaah. Ya tahun lalu tuh ini bener nih bentar lagi udah mau lebaran lagi ya, udah mau puasa. Jadi pas tahun lalu pas puasa mama sakit terus drop akhirnya dirawat 49 hari tuh di rumah sakit kan. 49 hari. 49 hari di rumah sakit. Apa namanya? Ya aku selama 49 hari sih ngurus full mama Sama suami. sama suami. Waktu itu masih belum nikah Oh, belum sama nikah. Desi gitu. Jadi tapi dia nemenin aku terus sih, benar-benar nemenin. Jadi Luar aku biasa. sampai berapa lama ya yang nggak keluar rumah sakit banget ya, bener-bener karena mama masih kondisinya kritis. Itu sekitar 2 minggu aku tuh keluar mau maksudnya kayak ke minimarket di depan rumah sakit aja aku bener-bener nggak mau gitu. Jadi kayak bener-bener kebayang kok tiba-tiba nanti sebentar aja keluar ninggalin gitu. Jadi kita kan kalau di ICU kan kita nggak bisa punya kamar kan Kang gitu. Jadi kamarnya kita bareng sama orang-orang yang emang nungguin. Jadi kita kayak bikin barak gitu sih Kang, jadi bikin barak, mungkin Amin lihat juga karena kebetulan kan sahabat aku, papam sahabatnya Mimin juga gitu. Jadi mereka yang support aku juga nemenin selama pas mama sakit, nemenin di rumah sakit. Terus kita bawa kasur, lipat apa segala macem. Ya udah akhirnya sempat ada momen mulai sembuh, pindah ke ruangan biasa, kamar biasa, tapi emang kondisinya belum udah sadar tapi nggak bisa dibilang sadar sih. Karena kalau orang sadar itu kalau kata dokter di saintis lah di ilmiahnya tuh kita kayak gini nih. Kita ngobrol bisa tektokan. Kalau mama tuh ingat kita kadang-kadang ngobrol nyambung, kadang-kadang enggak gitu. Ya sebenarnya momen pas mama pindah ke kamar biasa itu aku mau nikah di rumah sakit sebenarnya. Gitu. Jadi kemarin tuh udah hampir mau nikah di rumah sakit, udah ngomong sama pihak rumah sakit, boleh ya aku izin. Kebetulan si desainer aku Didit Maulana itu hari Minggunya pas banget datang ke sana karena mau support aku kan. Yaudah aku bikinin ya baju buat kamu yang simpel, maksudnya buat kamu wedding di nikah, yang penting masih ada mama. Besoknya mama masuk lagi ICU. 2 hari kemudian. Padahal Mama udah sempet meninggal. sehat ya. Udah Berarti kamu ada waktu merawat orang tua sampai-sampai kamu meng-cancel pekerjaan. Bener-bener orang tua. aku Itu yang nggak luar ngapa-ngapain sih Kang. Luar biasa. Dan tidur di rumah sakit selama 49 Aku makanya hari. kalau sempat ngelihat aku kalau ngepost di Instagram apa yang aku lakuin buat mama kemarin tuh nggak ada apa-apanya. Mami, Dibandingin yang mama Papi lihat lakuin buat Mami aku. nangis kenapa? Hah? Jangan Kang, aku nangis kayak anak kecil. Nggak apa-apa. Jangan. Kenapa? Nggak, Mami kenapa nangis? Tiba-tiba nangis dengar ceritanya Tias, apakah ada kaitannya? Atau? Kang, aku nangis kayak orang gila Kang. Aku udah Ya nggak apa-apa, orang-orang juga tahu Gak kalau apa-apa Mami kalau gila. dengan cerita ibu mah kayak gak kuat aja. Aduh, iya bener sih. Oh berarti kalau ada orang yang cerita tentang ibu kamu nggak kuat? Kuat Kenapa? Kang, ibunya berat ibu saya. Enggak. Maksudnya berat kasih sayangnya ke anak-anaknya gitu. Tapi kalau kita lihat dari ceritanya ya, pahala yang paling besar itu adalah kita mau mengurus orang tua. Karena tidak semua anak mau mengurus orang tua. Tapi kalau misalkan ngomong-ngomong pahala ya, biasanya jam segini tuh Pak Ustadz ada di sini. Biasanya Pak Ustadz Udah ada ada di sini. waktunya ya tiap hari ya, udah Biasanya pasti tuh ya. jam segini-gini tuh Jam pasti. segini Pak tuh Ustadz. ada penampakan tuh. Nah, kan? Nah, benar Iya, tuh. benar. Bang. Karena deket banget Pak Ustadz tuh rumahnya. Nih sebelah sini. Assalamualaikum. Masuk Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Salam. Ya kan? Pak Ustadz.
Pasti kalau jam segini Iya tuh Pak benar, Ustadz. Papi udah hafal ya. Ini Pak Ustadz, masuk. Iya, Masuk. iya. Pak Sule. Iya, Pak Ustadz. Sini Pak Ustadz. Iya. Kalingan saya kamera saya. Pak Sule, Bu Mimin. Iya. Ini kan saya baru pindahan ya kemari. Iya. Iya. Jadi masih gerah, masih panas. Panas. Terus? Boleh minjem AC-nya nggak? Enteng, waduh, enteng banget lak-lakannya ya. Ya, orang Ustadz kan mau minjem minjem kipas AC. angin. Iya, mau minjem AC Oke. tiap malam aja. Tiap malam aja. Oke, tenang. Jadi tiap malam Tiap malam Pak Ustadz saya. minjem AC. Iya. AC saya dibongkar. Iya, nggak apa-apa gitu, Pak Nggak Sule. apa-apa. Iya. Ya emang nggak apa-apa. Nah, namanya juga teman kan ya, teman baru. Iya nggak apa-apa. Cuma gini Pak Ustadz ya, kalau menurut saya ya, kalau nggak ada AC, bisa nggak pakai kipas dulu gitu? Harus pinjam. Ini tiap malam nih. Malam Pak Ustadz nih, saya bongkar nih. Ya, bongkar pasang sama Pak Ustadz. Iya. Ya, terus pagi-pagi saya bongkar lagi. Iya. Pasang lagi di sini sampai malam. Mau sampai kapan hidup kita begini? Atau nggak nanti iniin deh. Udah Pak Ustadz, mending Pak Ustadz di sini kita mau nanya-nanya sekalian nih ada tamu Nah, kita, mumpung ada si Ibu tamu, Tia. udah ngobrol-ngobrol Iya, dulu boleh, lah. Ya, boleh. Masalah AC nanti ya dikirim masalah AC. Tenang aja Boleh. Pak. Ah gitu. Assalamualaikum. Saya nyari bangku dulu Pak Ustadz. Mau perang lawan Petko? Ya duduk di sini. Osan, Iya, kebetulan gimana? aku sangat terharu sekali dengan Iya. ceritanya Tias yang dia mengurus 49 hari ibunya dan dia tuh rela berkorban tidak bekerja dan dia nginep di rumah sakit. Menurut Pak Ustadz, Tias ini anak seperti apa? Ngomong-ngomong tentang ibu ya, doanya ibu itu mengalahkan 70 wali. Tuh, jadi tidak ada ganjaran yang lebih hebat selain dari surga untuk orang-orang yang merawat ibunya. Begitu. Pak Ustadz, ini kalau misalnya ada suami yang rela menjual barang istrinya Wah. untuk membantu orang lain, itu bagaimana hukumnya sih Pak Ustadz? Kan? Apakah matinya kelilit tisu WC atau bagaimana gitu? Gak bakalan mati kayaknya deh. Cuma beribet aja ya. Kelilit tisu Cuma WC jadi bumi. Jadi bumi doang. Gitu doang lo. Kelilit kabel kan ada setrumnya biar sekalian lu puas. Jatuhnya kan itu seperti makelar ya. Ada 3 syarat makelar itu bisa baik, bisa halal. Yang pertama adalah dia harus jelas keterangannya. Yang kedua tidak ada gharar ataupun judi. Yang ketiga adalah dia harus minta izin sama orang yang bersangkutan. Kalau itu Minta nggak apa-apa. izin dulu Harus ya Pak Ustadz ya. set. Pak Ustadz, Ya. saya mau nanya nih, ini kan sering terjadi nih ya di kota-kota besar nih ya, masalah utang piutang. Utang piutang. Biasanya yang utang suka lebih galak tuh Pak Ustadz. Nah itu Pak Ustadz. Nah, itu Gimana Pak tuh, Pak Ustadz, Ustadz? gimana itu? Itu terjadi sama dia. Kok sama Mami? Ya masa aku antar gue sangka nyinyir. Ya. Orang yang sudah berhutang dan tidak mau mengembalikannya, maka dia akan datang di hadapan Allah sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah, beneran. Jadi ketika ada orang yang berhutang, terus dia lebih galak dengan tidak ada niatan untuk membayar, sebagai pencuri dia di hadapan Allah. Dan kadang suka ada selalu alasan itu Pak Ustadz. Ya kamu kan tahu sendiri, aku kan bisnis aku kan begini. Tapi giliran dia pas mau pinjam itu memang benar hitam di atas putih. Iya. Itu matre 10.000 nggak ada harganya. Ya. Nah itu gimana nih Pak Ustadz? Kita menyikapinya. Kita udah sabar itu udah Ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini pas banget ya temanya. Relate ya. Oke. Nah, kita sekarang menjadi orang yang dihutangi. Utangin. Oke. Be wise. Jadilah orang yang dermawan. Oke. Hutang itu adalah seperti sedekah. Ketika misalnya Pak Sule memberikan saya sebanyak 10 juta dengan tenggat waktu 10 hari, maka setiap harinya itu Pak Sule seperti memberikan sedekah sebanyak 10 juta setiap harinya. Ini Jadi udah, kalau 10 hari 100 juta. ini udah 3 tahun Pak Ustadz. Ya udah. Begitu. Ketika di hari tenggatnya dia tidak bisa melaksanakan ataupun membayar hutangnya, Pak Sule bilang, nggak apa-apa, seminggu lagi kepada saya. Di minggu kedua dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Jadi 20 juta, 20 juta, 20 juta sebanyak 10 hari jadi 200 juta.
Ada 100.000 Pak Sule. Kok ada dia, aku deg-degan ya. Nih, mumpung ada Pak Ustadz nih. Seperti biasa nih. Apa tuh, Aku Pion? ada sesuatu loh. Apa itu sesuatunya? Apa ya? Apa ya? Penasaran? Aku penasaran. Penasaran? Penasaran. Penasaran? Penasaran? Ya. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan perjuangkan. Itu lagunya ST12 kan? Lagu siapa? ST12 ini. Betul! Hebat, hebat, hebat. Emang zaman Jadi, itu juga. Mami sih nggak tahu lagu penasaran itu lagu ST12. Iya. Mami bilang Roma Irama. Kan Roma Irama dangdut. Iya, dangdut. Kalau itu kan iya. Band nih. Oke. Ya. Ini taruh sini aja ya. Ya. Ada pemain di sini, oke? Dari Oh, siapa? Pior, Mbak? ada Oh. titipan pertanyaan lagi. Iya, ini isinya pertanyaan. Ya, kemarin celengan. Iya. Sekarang Sekarang pepaya. paya. Iya. Besok duren ya, awas Ya. tuh. Duren tergantung tim produksinya. Nyiapin apa? Oke, buka dulu ya. Tapi dia kalau makan lauknya obat mah kali ya. Ya, kertasnya kegunting. Kegunting, iya. ke pisau. Enggak lah, Oh, kan pakai Kebanjar. ya. Oke. Aduh. Apa itu pertanyaannya? Ah, ore. oreh nih. Iya lagi goreng. Udah kebuka ya. Oke, pertanyaannya. Kenapa, Bu? Gue juga. Ya kohore ya gua. Ya kohore ya. Ketularan dia. Semua pelawak tuh Mi ya. Kalau lihat pelawak lagi ngelawak lagi, itu biasa nggak bakalan ketawa. Ini sama ini udah ketawa. Aku Ini antara polos sama plongkol. ya. Enggak. Pinter. Pintar. Nggak apa baca. Polos. Waktu aku SMA. Ngapain cerita ini? Oh iya, iya. Oke, kasih paham Pak Ustadz. Pakai Z, Ustad. Ustadz. Pertanyaan dari DKPR. Kenapa bulan puasa itu tiap tahun beda-beda waktunya? Ya. Ustadz, kenapa beda-beda katanya? Silakan dijawab, Ustadz. Mau langsung di pertanyaan kedua Satu atau? aja dulu. Belum dijawab. Oh iya iya iya. Mi, Silakan. ambilin tambang nih. ART kita nih. Buat ini ya. Oke. Jadi Ramadan itu tetap di satu Ramadan puasanya. Gitu Oke. ya. Kita bisa bedakan antara tahun Hijriyah Ya. dengan tahun Masehi. Kita kan pakai tahun Masehi. Tahun Masehi itu 365 hari, 365 hari. Ketika kita pakai tahun Hijriyah itu 354 hari. Jadi semakin lama semakin dikit. Gitu. Ada Masehi, ada Hijriah. Kalau Hijriah kan 354 hari. Terus 54 hari. 354. 354. 54 itu ada hari apa aja yang dikurangin? Bentar ya. Dari 30. Misal jadinya 30 semua nggak ada 31-nya. Kayaknya hari kematian tetangga deh. Nah, apa yang dikurangin katanya Pak Ustadz? Itu memang sudah ketentuan Sudah di ketentuan. sananya. Siapa yang menentukan? Tukang kalender. Masih ditanya. Dah. Kalau satu lagi, tapi pertanyaan dari aku. Oke, apa? Sebenarnya sebutannya itu Ramadan apa Ramadan, haram atau haram? Yang bener yang mana? Oh, yang pertama apa Ustaz? Ramadan atau apa, Ramadan itu dulu? Dalam bahasa Arabnya Ramadan. Ramadan. Coba. Ramadan. 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 Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan, Oh, gini. tiba-tiba Oh, iya. Ramadan, tonton. Nonton Nah, bulan gitu. Ramadan. Ya. Nah, yang kedua apa? Haram. Haram. Haram apa Atau haram? haram. 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 Bahasa Arabnya. Bahasa Kalau Arab. kita bahasa Indonesia haram. Haram. Oh, berarti halal halal.
cukup. Gak semuanya, oh ya. Enggak semuanya. semuanya. Udah sekarang kamu gini aja. Iya. Pertanyaannya cukup satu juga. Kamu kasih quote dulu buat pemirsa. Iya, biar kita bisa pinter kayak kamu. Ah iya, Iya. sebelum cekrek nih ya. Nggak usah Kalau dikasih tahu dong. dong. Quotes aja dulu. Oke. Pasti ya. Aku udah siapin. Nih, ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Ya. Kalau banyak tanya mah podcast. Cekrek. cari berkah.